Malam ini sangat menyeramkan suasana dan situasi yang ada di sekeliling saya. Beginilah kalau menjadi seorang pengayah. Kalau di Bali namanya balian atau dukun, sebagai pembantu di mana seseorang yang mengalami sakit secara gaib minta tolong. Inilah kisah saya setiap hari, setiap malam. Ya begini, terkadang saya membantu satu orang yang sakit secara non medis sampai kemasukan roh jahat. Biasanya orang yang menyakiti memberikan sarana seperti sinyal di dalam tubuhnya dan juga di areal pekarangan sebagai sinyal. Zaman sekarang begitu canggih, seperti HP Android touchscreen, sinyal yang sudah ditaruh di areal pekarangan biasanya mereka dari jarak jauh. Begini, sehingga orang yang dituju merasakan sakit tiba-tiba. Itulah hebatnya magic di zaman modern ini. Tidak kalah dengan teknologi canggih 11-12. Jika saya membantu dalam sehari 10 orang, suatu misal, satu orang bisa menyakiti atau yang menyakiti bisa 3 orang, biasanya bergrup 3 orang atau 4 orang atau 5 orang, karena sarana yang dibeli enggak hitungan ratusan ribu, puluhan juta, bahkan lebih. Mereka biasanya urunan untuk membeli sarana tersebut. Pasien yang sakit secara non medis atau gaib minta tolong. Setelah saya tanganin, mereka kerangsukan dan saya ambil sarananya atau sarana jahatnya, saya musnahkan. Mereka menyerah yang menyakiti. Tetapi di malam hari mereka nggak terima, bisa membawa teman-temannya untuk menyerang saya. Kalau hitungannya begini, satu orang yang menyakiti bisa 3 orang. Jika 10 orang saya tangani dalam satu hari, berarti saya punya musuh 30 orang. Segitulah yang ngeroyok saya kalau di malam hari.
kondisi sekarang, energi panas areal sana. Mereka selalu berdatangan untuk mengecek saya. Kalau secara gaib, mereka bergerombol bukan tangan kosong. Mereka membawa senjata, mencari sisi kosong untuk menembakkan senjatanya kepada saya. Tapi Astongkar, mereka tidak bisa. Tulus, ikhlas, setiap detik, setiap kedipan mata harus selalu ingat kepada ide Sang Yang Widi yang leluhur para rencang itu untuk membantu kita di jagat ini. Saya tidak boleh membalas. Mereka mendekat, saya usir. Jika sudah saya kasih tahu mereka untuk balik sekali, 2 kali, sampai 5 kali, habis kesabaran kita. Saya punya hak untuk memohon kepada Ide Betara Dalam Durga, biar beliau yang mengusirnya. Karena orang-orang begitu, mereka memohon juga kepada Ide. Beliau yang punya juga. Karena mereka memohon jahat, dikasih anugerah jahat. Mereka memohon baik, dikasih anugerah baik. Tetapi di balik semua itu ada konsekuensinya. Jika jahat berkali-kali kita mohon kepada beliau, beliaulah yang akan turun tangan untuk menghajarnya. Kalau saya lihat tidak bisa dilihat secara kasat mata. Banyak, ada yang pakai bendera merah, ada yang pakai bendera hitam, yang siap menyerang, tetapi mereka tidak dekat, jauh saja. Lari kocar kacir. Begitulah sistem kalau di gaib. Secara neskala, jika sebagai tapakan widi atau ngiring, jangan takut. Beliau akan membantu kita, melindungi kita selama kita eling kepada beliau, waspada kepada situasi. Inilah resiko menjadi seorang penengen atau pengobat. Tapi saya sadar, mereka yang menyakiti seseorang, sarana-sarana yang ada di dalam tubuh orang yang sakit, saya ambil, saya musnahkan. Otomatis mereka marah, nggak terima.
jarang tidur, serangan selalu ada bertubi-tubi. Ya, Astungkare berkat beliau selalu membantu jika kita selalu ingat kepada beliau. Zaman sekarang black magic secanggih HP Android 11-12. Sarana dimasukkan ke dalam tubuh orang yang sakit, bisa melalui makanan atau minuman. Ada lagi sarana yang ditancapkan di areal pekarangan kita. Itulah sebagai sinyal, sehingga mereka bisa jarak jauh dengan memohon, bisa mereka menyakiti yang dituju. Sangat canggih. Zaman modern ini masih banyak berkembang biak hal-hal yang negatif seperti itu. Tetapi jangan takut. Jika belum saatnya kita dipanggil, solusi pasti ada. Jalan baik pasti ada. Itu pun jika kita selalu bakti kepada beliau, taat kepada beliau. Beliau akan melindungi dan memberikan jalan untuk kesembuhan. Jika kita tidak pernah menjalankan kewajiban, selalu memohon hak, beliau akan marah. Beliau akan memberikan perhatian kepada kita sehingga sakit. Jika tetap juga kita nggak sadar, sakit yang diderita lama prosesnya untuk kesembuhan. Itu makanya kita harus benar-benar taat kepada beliau, sadar akan diri kita, siapa kita sebenarnya. Jalankan kewajiban, memohon kepada beliau setiap hari. Hak itu sudah mengikuti atas permohonan Anda. Gak usah kita nuntut hak. Beliau sudah maha tahu, maha segalanya. Apa yang Anda mohon itu sudah diikuti. Yang penting berdoa dengan tulus dan ikhlas. Astungkare, hati menjadi damai. Begitulah kehidupan secara gaib. Terkadang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalau saya merasakan seperti orang gila, memang benar-benar gila. Perintah beliau
jalankan, terkadang banyak ujian, banyak tantangan, tetapi Astungkare berkat beliau pula lah kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Begitulah cerita untuk malam ini. Semoga tercerahkan, semoga mendamaikan hati, yang berguna, dan kita semakin yakin dan kuat akan iman kita. Terima kasih. Matur suksema sareng sami sinabdi tiyang antuk para mesanti. Om Santi Santi.